وهم الذين ملأ الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sahabat istiqamah yang semoga senantiasa diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan perjalanan kita dalam menghafal manzumah fi sayr ila Allah wad daril akhirah karya al-allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita telah sampai pada bait yang ke-11. Beliau rahimahullah berkata, صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن. Ini terjadi kesalahan ketik ya di buku panduannya. Yang benar adalah sahibut tawakkul fi jami'i umurihim ma'a badli juhdin fi ridha ar-rahman. Mereka as-sahibu, yakni membersamai, melekat terus dari rasa tawakal dalam setiap urusan yang mereka hadapi. Bersama dengan itu, badli juhdin fi ridha ar-rahmani, dengan berusaha untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam bait ini ingin menjelaskan apa yang harus dimiliki oleh orang yang ingin berjalan menuju Allah dan negeri akhirat, yaitu adalah perasaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusannya. Khati fillah rahimani wa rahimakumullah, tawakal di sini adalah bermakna sidqul i'timad, yakni kejujuran dalam bersandar, yakni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah taala dengan hatinya dalam meraih manfaat pada urusan dunia dan juga akhiratnya. Ia berlepas diri dari kekuatan dan usahanya dan tidak bertawakal kepada sebab, namun tetap dengan berusaha keras melakukan sebab, ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, jika seseorang ingin melakukan ketaatan, maka ia menguatkan tenaganya, ia menguatkan usahanya untuk melaksanakannya dan menyempurnakannya. Namun ia tidak melihat usahanya itu sebagai satu-satunya hal untuk bisa mewujudkan ketaatan tersebut, akan tetapi hatinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menolongnya dalam mengerjakan dan mewujudkan ketaatan tersebut. Demikian juga dalam melaksanakan perbuatan terhadap maksiat. Kita ingin meninggalkan maksiat, kita harus berusaha meninggalkan maksiat tersebut. Kita harus melakukan sebab-sebab yang bisa menjauhkan daripada maksiat tersebut. Kita tidak boleh mendekatinya sengaja atau tidak melakukan apa-apa, akan tetapi kita tetap berjalan menjauh dari maksiat tersebut. Bersamaan dengan itu, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufiknya dalam menjauhi maksiat tersebut. Demikian juga ikhwati fillah dalam perkara urusan dunia. Misalkan seorang yang meraih sesuatu, maka dia harus mengerjakan sebabnya dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertawakal namun tidak berusaha, maka ini adalah kelemahan. Dan siapa yang berusaha namun ia tidak bertawakal, maka ini adalah kehinaan. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya, akan membantu keperluannya, akan menolongnya dalam setiap urusannya. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yakni kita pupuk terus rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bait yang ke-12,
'abdul ilaha 'ala i'tiqadi hudurihi fatabawwa'u fi manzilil ihsani. Ini berbicara tentang manzilah ihsan, yaitu mengibadahi Allah dengan perasaan kehadiran Allah, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka inilah berada di dalam maqam ihsan. Ihsan sebagaimana dalam hadis yang kita ketahui, ta'budullah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Dan apabila engkau tidak melihat Allah, maka engkau yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatnya, atau melihat hamba tersebut, atau melihatmu dalam beribadah. Seorang yang telah mencapai pada maqam ihsan, yang mana ia lebih tinggi daripada iman dan Islam. Orang yang telah mencapai maqam ihsan, dalam ibadahnya dia akan lebih khusyuk, dalam ibadahnya dia akan lebih sempurna, dalam ibadahnya dia akan semakin baik dan semakin berusaha keras untuk menyempurnakannya. Karena apa? Karena dia tahu, kan dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Maka maqam ihsan ini, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, harus senantiasa kita latih, ya. Harus senantiasa kita biasakan untuk selalu menghadirkan Allah dalam melaksanakan ibadah kita, ya. Tatkala kita ingin sholat, ya, kita berdiri menghadap kiblat, kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatnya, maka hal tersebut akan menjadi malu tatkala seorang beribadah dengan ibadah yang asal-asalan. Ihsan ini sangat bagus, yang mananya dengan perbuatan ihsan ini, dengan maqamah ihsan ini, seorang akan bagus ibadahnya dan ia akan terjauh dari berbagai macam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bait yang ke-13, nasahul khaliqata fi ridha mahbubihim bil ilmi wal irsyad wal ihsani. Mereka menasihati sesamanya dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, petunjuk, dan juga dengan kebaikan. Nasihat ini bermakna tulusnya pendapat untuk kebaikan orang yang dinasihati. Orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dia menasihati sesamanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia mencintai untuk orang lain apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Tatkala ia dimudahkan untuk ibadah, untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, untuk berbuat baik, ia ingin saudaranya yang belum bisa beribadah, yang belum bisa membaca Al-Quran, yang belum bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nasihati, ya, dengan hal-hal yang bermanfaat. Dia berusaha memberikan hak sesamanya. Ia berusaha untuk memenuhi hak sesamanya. Dia ingin memperbaiki keadaan orang lain, memberikan manfaat bagi orang lain untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, meski terkadang dalam perbuatan baiknya tersebut orang-orang memperlakukannya dengan yang tidak semestinya, bahkan dimusuhi atau dijauhi atau diboikot. Akan tetapi memang dari awal dia ingin agar Allah Subhanahu wa taala meridainya, maka dia tidak terlalu memedulikan penilaian manusia terhadapnya, karena yang ia inginkan pujian hanyalah satu, yaitu pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syiarnya dalam melaksanakan kebaikan, dalam melaksanakan sedekah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak menghendaki balasan darimu, baik dari sisi harta, wala syukura, tidak pula mengharapkan ucapan terima kasih darimu. Saya melaksanakan ketaatan ini, ibadah ini, sedekah ini murni untuk mencari pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus dilakukan, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini 3 bait ini mudah-mudahan bisa dipahami, dan silahkan antum kembangkan sendiri dalam mukhtasar ini.
sehingga menjadi benar-benar bermanfaat dan diamalkan dan didakwahkan kepada orang yang kita cintai. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.